Kemudian sabar itu konsisten ya, konsisten melakukan kebaikan, konsisten meninggalkan kejelekan dan apa saja yang dilarang, dan konsisten atau sabar ketika yang bersangkutan mendapati apa saja yang dia tidak terima dalam nafsu, dalam hatinya itu sesungguhnya. Nah, kapan kita berinvestasi untuk anak kita kalau kita tidak sendiri mengajarnya? Jadi kita mengajar ngaji, mengajarkan sholatnya, itu sebaiknya orang tua. Untuk pengembangan saya kira sesuai dengan hadaka ala antusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kita ini tidak sama sekali boleh melawan kepada orang tua. Ya, apalagi sifatnya tidak prinsip. Ya, siapapun orang tua kita juga manusia boleh salah. Maka jangan kemudian kita permalukan ketika orang tua kita salah. Kita sekalipun kita merasa benar, ya kita jangan sama sekali melawan. Sampai Allah itu memastikan, ya kalau naudzubillah min dzalik, orang tua kemudian mengajak kita kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah, baru kemudian Allah ngendikan fala tuti'huma, jangan kamu taati, karena la ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun orang, kata orang tua kita sendiri, guru-guru kita, li maksiatil khaliq, kalau untuk memaksiat atau kalau untuk mendurhakai orang tua, itu sama sekali tidak diperkenankan. Ya, kata yad'ulah. Jadi awaladin sholihin yad'ulah, itu yang senantiasa berdoa. Ya, ini sulit ya kalau tidak dibiasakan sejak awal. Nah, untuk memastikan anak kita berdoa itu, kalau tidak kita berikan investasi pendidikan yang lebih baik, maka itu sulit untuk bisa sampai menjadi waladin sholih pula. Wa innaha lakabiratun lil khashiyin. Jadi sholat itu luar biasa karena menyita kesabaran kita. Ya, saat kita bekerja belum sesuai target, sudah masuk waktu sholat. Ya, baru istirahat di tengah kita, baru saja melaksanakan kegiatan, disuruh sholat, tidur belum nyenyak, disuruh sholat itu ya. Tetapi sholat ini yang luar biasa, diturunkan kewajibannya, tidak kemudian Allah memerintahkan malaikat turun ke bumi, tapi Nabi yang dipersilahkan, difasilitasi untuk bertemu dengan Allah, Tuhan yang Esa lagi kuasa di Sidratul Muntaha. Itu pengalaman yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat kampus di Maliki Podcast pada edisi spesial kali ini, podcast spesial Ramadan 1446 Hijriah. Bersama saya Raihan Mujid Asyabani. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang dimana kali ini kita akan membahas tema mengenai mendidik anak dengan nilai-nilai Islami di bulan Ramadan. Telah hadir bersama saya di studio Maliki Podcast kali ini, beliau merupakan Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Kelembagaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung saja kita sapa beliau, Bapak Dr. Isrokun Najah MAG. Assalamualaikum Gus Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus Is? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah, walaupun di bulan puasa tetap semangat. Harus tepat semangat. Tetap semangat. Baik Gus Is, mengenai tema kita pada hari ini adalah mendidik anak dengan nilai-nilai Islami di bulan Ramadan. Tentunya sebagai seorang orang tua maupun sebagai dari keluarga perlu untuk memahami terkait nilai-nilai Islami dalam mendidik anak. Bagaimana Gus Is mengenai pandangan Gus Is terkait dengan mendidik anak dengan nilai-nilai Islami di bulan suci Ramadan? Monggo Gus Is. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadana ala sa'iri suhur wa fataha fihi ijabatil sa'ilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin imamis sha'imin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi al-hudatil mukhlisin wa du'ati ilallahil mursyidin wa man tumbisan ila yaumiddin. Para sahabat kampus Maliki Podcast yang luar biasa, yang pertama selamat menunaikan ibadah puasa di 1446 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmah, Amin. Memberikan kita maghfirah, Amin. dan nanti kita
mengakhiri Ramadan mendapat predikat idkun minan nar. Sahabat kampus yang luar biasa, sesungguhnya Allah SWT memberikan kepada kita apa yang disebut dengan ghorizatul tadayun, ghorizatul baqa, dan ghorizatul nau. Ghorizatul tadayun adalah naluri keberagamaan. Artinya siapapun orang yang dikehendaki kehidupannya secara normal mesti punya kegelisahan untuk mempertuhankan Allah SWT. Jika Allah berkenan memberikan hidayah, memang mereka langsung mengimani Allah yang Esa, yang kuasa. Tetapi jika Allah belum berkenan atau tidak berkenan, maka mereka akan mempersepsi apa saja yang memiliki kekuatan dan kekuatan itu mampu menguasai dirinya, maka mereka menyebutnya sebagai Tuhan. Dengan segala nama, ya, ada God, ada Dewa, Sang Yang Widi, ya. Itu artinya bahwa kita punya ghoriza itu. Yang kedua, kita punya ghorizatul baqa. Kita ini kepengen punya larunya untuk survive. Ya, tidak ada di antara kita yang berani menghadapi kematiannya. Kalau hidup selamanya itu boleh tebus, maka saya yakin orang banyak menebusnya. Tetapi sejak kita usia di 4 bulan di kandungan, Allah sudah pastikan berapa lama kita akan hidup, sekalipun Allah memberi ruang kepada kita untuk ikut merencanakan kehidupan kita. Jika kita memang misalnya akan mengakhiri hidup ini 100 tahun, tetapi kita dengan intens memohon kepada Allah, mendapatkan usia yang lebih, maka Allah akan memberikan usia yang lebih itu pula. Dan yang terakhir adalah ghorizatul nau. Orang ini setiap orang yang normal, maksud saya, memiliki naluri untuk berpasang-pasangan. Ya. Di dalam surat Ali Imran misalnya lebih detail disebutkan bahwa kita ini punya hierarki tentang kebutuhan kita. Ya. Allah memberikan statement yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatil munqatarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wa mau'idatu husnul ma'ab. Bahwa setiap orang yang dikehendaki kehidupan yang normal mesti ada kegelisahan untuk berupaya bagaimana dicintai atau menyintai lawan jenisnya. Ya. Maka kemudian Allah memberikan solusi bagaimana sublimasi keinginannya dicintai menyintai dengan cara perkawinan. Nah, setelah orang menikah pasti akan punya keinginan untuk punya anak, punya investasi, ya, punya kendaraan, ya, dan investasi yang lain disebutkan wal an'am wal hars. Apakah itu berupa binatang atau berupa aset-aset yang lain seperti ya perkebunan, sawahan dan lain sebagainya. Tapi Allah ingatkan ini adalah kehidupan dunia, ya, yang Allah berikan piranti-piranti itu, sementara di sisi Allah itu ada sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Itu artinya bahwa apa yang Allah berikan itu semata fasilitas, bagaimana fasilitas itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan ibadah yang sesungguhnya. Mengabdi, berbakti, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini, ya, punya keinginan untuk memiliki anak, dan di dalam ayat yang lain, ya, sesungguhnya Allah ini memberikan sebuah catatan yang luar biasa. Jadi anak yang digadang-gadang oleh siapapun orang, nah, ini kalau dalam sabda Nabi bisa menjadi investasi ukhrawi bagi yang bersangkutan. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis yang populer kita sering dengar dari siapapun, ya, para kiai, para ustadz, para mubaligh, bahwa siapapun kita punya waktu, ya, untuk mengakhiri hidup ini, dan ketika orang telah berakhir hidupnya, tentu tidak bisa melakukan kegiatan apapun, tidak bisa beramal. Selesai pula amalnya, selesai pula pahala yang Allah telah berikan. Jadi pahala
yang Allah berikan itu ada yang sifatnya konsumtif. Jadi konsumtif itu gini, jadi kita tadi pagi ya sholat subuh misalnya, maka selepas sholat subuh ya sesuai dengan tingkat kekhusyuan kita, bagaimana kita mempersepsi bahwa sholat subuh ini bagian dari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan, tentu jauh lebih ya pahalanya mungkin daripada mereka yang sekedar melaksanakan sebagai sebuah hal yang dirasa wajib dalam hidupnya. Setelah sholat selesai, pahala diberikan. Ya. Tetapi ya karena konsumtif, jika orang meninggal maka sudah tidak ada lagi pahala yang diharapkan. Allah itu memberikan, Kanjeng Nabi ya dalam hal ini, memberikan eksepsi, memberikan pengecualian bahwa ada 3 hal, siapapun boleh meninggal, kapan saja, di mana saja, tetapi pahala itu terus selalu diberikan oleh Allah. Yang pertama disebutkan dalam hadis itu sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu menurut para ahli hadis isinya adalah wakaf, maka siapapun orang pernah menginvestasikan sebagian rezekinya untuk wakaf. Wakaf itu artinya bahwa kita memberikan sebagian yang kita miliki kepada pihak lain. Pihak lain itu bisa masjid, bisa pondok pesantren, bisa madrasah, artinya untuk kepentingan-kepentingan yang dalam tanda petik punya fungsi eternal, ya, punya fungsi keabadian, yaitu untuk membela ajaran agama Allah. Maka sejak dia investasi itu sampai hari kiamat pahala terus diberikan. Yang kedua adalah siapapun orang yang memiliki komitmen untuk mengajar, sekalipun profesinya bukan sebagai guru. Jadi misalnya, ya saya selalu bilang kepada banyak orang, anak-anak kita jangan sampai tidak pernah kita jadikan murid kita sendiri. Jadi kapan kita berinvestasi untuk anak kita kalau kita tidak sendiri mengajarnya? Jadi kita mengajar ngaji, mengajarkan sholatnya, itu sebaiknya orang tua. Untuk pengembangan saya kira sesuai dengan waktu dan kesibukan masing-masing, bisalah kemudian kita serahkan anak kita itu kepada lembaga-lembaga yang kita pastikan akan mendukung anak itu menjadi jauh lebih baik gitu. Dan yang ketiga adalah anak soleh. Jadi anak yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu luar biasa. Ya. Jadi bagaimana kita memastikan anak kita. Jadi kalau dalam kajian balaghah, nahwu dalam bahasa Arab disebutkan bahwa Allah itu menggunakan kata yad'ulah. Jadi awaladin sholihin yad'ulah. Itu yang senantiasa berdoa. Ya, ini sulit ya kalau tidak dibiasakan sejak awal. Nah, untuk memastikan anak kita berdoa itu, kalau tidak kita berikan investasi pendidikan yang lebih baik, maka itu sulit untuk bisa sampai menjadi waladin sholiyat ulah. Artinya dari sisi ini Allah memberikan kepastian bahwa anak ini berpeluang menjadi investasi ukhrawi bagi orang tuanya. Tetapi di dalam Al-Quran ya, Allah itu mengingatkan kepada kita ya, bahwa misalnya di dalam surat At-Taghabun itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah menyebutkan ya kepada orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, sungguh ada sebagian dari pasangan hidupmu dan anak-anakmu itu justru menjadi musuh bagi kalian semua. Inna min azwajikum, ada di antara pasangan hidupmu, wa auladikum, dan anakmu itu aduwwal lakum, menjadi musuh. Kalau tadi Allah menyebut, Nabi menyebut investasi ukhrawi, ya, peluang anak itu, Allah kemudian memberikan warning kepada kita, hati-hati itu bisa menjadi musuh bagi kalian semua. Di dalam ayat berikutnya masih dalam surat At-Taghabun itu dituliskan innama amwalukum wa auladukum fitnah wa mau indahu ajrun azim. Ada di antara harta benda dan anak-anak itu berpeluang menjadi fitnah. Ya. Tentu bagi pemilik harta itu, tentu bagi pemilik atau anak itu, atau bapak orang tua dari anak-anak itu. Nah, fitnah
di dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya. Ya, artinya dan memiliki arti yang beragam. Jadi yang sering di masyarakat kita kita dengar ada orang al-fitnatu asyaddu minal qatl itu dalam surat Al-Baqarah. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu fitnah yang dimaksud bukan fitnah kita mengunjing orang, tapi fitnah dalam hal ini adalah menyekutukan Allah. Jadi bukan yang menggunjing itu. Nah, fitnah di dalam ayat ini, dalam surat At-Taghabun ayat 15 itu memberikan sebuah pengertian layaknya kalau dicontohkan, mungkin bumerang. Bumerang itu senjata tajam. Mungkin tidak tajam ya, bumerang itu tidak. Artinya senjata tajam yang jika orang ya mampu menggunakan, ya, tahu cara mengoperasionalkan, maka dia dapat manfaat. Tapi kalau dia tidak bisa mengoperasionalkan, justru malah celaka karenanya. Kalau dicontohkan mungkin ya bumerang itu, kemudian kalau pernah lihat filmnya Bruce Lee itu ada double stick itu ya. Itu kalau orang nggak bisa menggunakan, dia kena diri sendiri. Tapi kalau dia mampu, ya, saya kira seperti layaknya senjata tajam yang lain. Jika orang mampu menggunakan, mengoperasikan, maka dia dapat manfaat. Jika tidak, maka dia dapat celaka. Anak itu punya potensi seperti itu. Jadi kalau anak itu mampu, ya kita arahkan, kita bimbing, kita asuh menjadi lebih baik, maka kita akan mengambil manfaat darinya. Tapi jika kita lengah, tidak punya komitmen, tidak punya kepedulian, maka waliyadzubillah itu justru mencelakai kita sebagai orang tuanya. Mencelakai tidak hanya di dunia, kelak di akhirat. Ya, kecuali orang tua sudah berupaya, maka dikisahkan dalam satu hadis itu orang tua itu bisa dalam bahasa itu baro'ah itu bahwa ya Allah dulu ini memang anak saya, bukan berarti saya tidak pernah mengajarkannya, tidak pernah, sudah saya ajar, sudah saya bimbing, sudah saya asuh, tetapi mereka tidak mau tahu. Itu baru yang bersangkutan bebas dari tanggung jawabnya. Tapi kalau nyata anak itu disiksa dan kemudian komplain kepada Allah bahwa ini semua karena orang tua saya tidak mengajarkan yang baik kepada saya, orang tuanya yang kena. Jadi makanya dibahasakan oleh Allah itu fitnah, menjadi cobaan bagi yang bersangkutan. Nah, melihat dari yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka sesungguhnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa yang kita harus sampaikan apalagi dalam momen Ramadan. Momen Ramadan itu momen yang sangat bagus ya, karena biasanya ada SKB 3 menteri ya. Yang mengatur SKB atau SK4 ya. Jadi SKB 4 menteri maksud saya atau 3 menteri ya, yang mengatur bahwa semua orang yang bekerja di lini apapun ya, baik di dunia pendidikan maupun dunia usaha, itu diperpadat waktunya ya. Jadi misalnya masuk jam 7 itu menjadi jam 8, yang biasanya pulang jam 4 itu jam 3 sudah pulang itu. Itu artinya bahwa sesungguhnya di dalam, kalau saya memaknai ya, SKB 3 atau 4 menteri itu memberi ruang kepada kita memiliki waktu yang lebih untuk individu kita. Artinya betapa seolah kita itu di Uber harus ada target-target yang kita kerjakan selama kita bekerja, tetapi di dalam bulan puasa itu ya pemerintah memberikan ruang yang cukup agar kita punya waktu untuk diri kita sendiri. Untuk ibadah. Jelas itu untuk ibadah. Demikian juga anak-anak kita. Itu artinya bahwa akan ada pertemuan anak dan orang tua jauh lebih intens, jauh lebih banyak. Maka kita manfaatkan ya pertemuan orang tua dan anak di bulan Ramadan itu yang lebih baik. Kalau melihat tentang materi apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kalau kita mengacu kepada surat Luqman misalnya, Allah itu menyebut ya, misalnya yang pertama ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Bahwa yang pertama ya, kalau mengacu kepada pengalaman apa yang disampaikan oleh Luqman itu ada yang bilang ini nabi, ada yang bilang ini adalah wali ya, kekasih Allah SWT, tetapi luar biasa diabadikan nasihat-nasihatnya di dalam Al-Qur'an. Yang pertama yang menjadi concern dari orang tua ya, yang diwakili oleh Luqman ini, Sayyidina Luqman, yaitu memastikan bahwa anak-anaknya itu tidak
punya ideologi kecuali mempertuhankan Allah yang Esa. La tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah SWT, karena sesungguhnya mensekutukan itu sebuah kezaliman yang luar biasa. Itu yang pertama adalah tentang ideologi ya, tentang keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, ya, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wassaynal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu amin anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Bahwa konsentrasi yang kedua yang menjadi materi Sayyidina Luqman kepada putranya adalah memastikan bagaimana anak itu selalu berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti anak kepada orang tua itu diperlihatkan bagaimana pengalaman orang tua ketika mengandung, ya. Itu ada kata-kata yang luar biasa itu, ya, hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Seorang ibu, ya, itu hamil, itu wahnan ala wahnin, mendekati melewati, maksud saya bukan mendekati, melewati satu kepahian ke kepahian yang lain. Ya bisa kita lihatlah ibu-ibu yang hamil itu bagaimana, ibu kita yang hamil itu jadi menjadi tidak enak semua badannya, ada pemekaran ya tubuhnya, kemudian tidak bisa rebahan dengan enak ya, terlentang nggak sepenuhnya enak, miring nggak sepenuhnya enak, apalagi tengkurap nggak bisa ya, ya itu disebutkan di dalam tafsir wahnan itu salah sawahanat. Jadi orang tua yang hamil itu, ibu itu yang hamil itu mengalami 3 fase ya. Jadi al-wahnu indal hamli. Jadi ketika hamil saja sudah nggak nyaman sama sekali ya. Kemudian yang kedua indat tolki. Indat tolki itu ketika kontraksi ya. Itu luar biasa sakitnya ya. Kemudian yang ketiga indal wiladah, saat melahirkan. Melahirkan itu ya ada kasus-kasus yang waliyadzubillah ya, itu sampai merenggut nyawa ibunya sendiri ya. Karena itu sekarang dengan model yang canggih, kadang-kadang seorang dokter tidak mau berisiko ya, langsung operasi gitu ya. Ya itu dalam rangka untuk mempermudah, karena luar biasa itu. Itu diingatkan untuk fase mendapatkan kesempatan kita diberi kehidupan di dunia itu ternyata oleh ibu kita telah mengalami yang luar biasa itu. Itu apa artinya? Bahwa kita harus bersyukur. Itu belum fase menyusui yang sampai 2 tahun. Karena catatan Allah, anishkurli wa liwalidayka. Bersyukurlah kepada aku dan kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadaku kalian semua itu akan kembali. Di dalam tafsir-tafsir sebutkan bahwa posisi orang tua itu ya adalah posisi pencipta secara metafor. Jadi ayat Allah tuh dalam tanda petik ya, itu ada mufasir yang bilang Allah itu terlalu berani itu memberikan posisi orang tua itu seperti posisi pencipta. Jadi banyak wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Jadi ketika perintah Allah kepada kita umat manusia agar kita ini berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah, saat yang sama di ayat yang sama ya, bukan ayat yang lain, kita harus berbakti kepada orang tua. Maka Allah itu adalah khalik majazi, pencipta, khalik hakiki, pencipta yang sesungguhnya, orang tua itu khalik majazi. Jadi, maka kita tidak punya alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Ini concern yang kedua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kita ini tidak sama sekali boleh melawan kepada orang tua. Ya. Apalagi sifatnya tidak prinsip. Ya, siapapun orang tua kita juga manusia, boleh salah. Maka jangan kemudian kita permalukan ketika orang tua kita salah. Nah, kita sekalipun kita merasa benar, ya kita jangan sama sekali melawan. Sampai Allah itu memastikan ya, kalau naudzubillah min dzalik, orang tua kemudian mengajak kita kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah, baru kemudian Allah ngendikan fala tuti'huma, jangan kamu taati, karena la ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun orang, hatta orang tua kita sendiri, guru-guru kita,
limaksiatil khaliq, kalau untuk memaksiat atau kalau untuk mendurhakai orang tua itu sama sekali nggak diperkenankan, ya. Tapi catatan Allah, wasahibhuma ma'rufa. Kita harus memperlakukan orang tua itu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu yang bagaimana orang kebanyakan memperlakukan. Naudzubillah, sekalipun itu tidak muslim. Jadi misalnya ada anak ya, kemudian punya orang tua yang tetap bertahan pada agama semula ya, tidak ada keinginan untuk berubah karena Allah tidak memberikan hidayah, itu harus diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai orang tua. Catatannya pokoknya la ta'ata li makhluqin limaksiatil, jangan taat kepada siapapun orang yang manusia kalau untuk mengajarkan maksiat durhaka kepada Allah. Hanya itu catatannya. Wattabi sabila man anaba ilayya, dan kita harus mengikuti jalan atau cara yang ditempuh oleh orang-orang ya, kehidupan para wali, kehidupan para nabi, kehidupan para salafus soleh itu bagaimana. Nah, kita diminta itu bagian dari concern Sayyidina Luqman kepada putranya, itu artinya bahwa kita juga harus punya concern bagaimana anak kita ajarkan bagaimana cara ya menempuh hidup dan kehidupan sebagaimana kehidupan para tokoh-tokoh yang suci. Jadi para nabi, kemudian para wali, ya, salafus soleh, kiai-kiai, tokoh-tokoh pahlawan. Karena itu saya sering itu ya, kalau pas tanggal 17 Agustus itu hati saya gelisah ketika mohon maaf ada perlombaan-perlombaan yang tidak edukatif ya, sebenarnya rekreatif ya, yang tidak mengajarkan bagaimana kita itu cinta kepada pahlawan nasional. Jadi waktunya anak itu diminta untuk telestoring ya, menceritakan bagaimana kisah pahlawan nasional, pahlawan revolusi, pahlawan kemerdekaan itu supaya kita termotivasi gitu. Demikian juga adalah para nabi, para sahabat-sahabat nabi. Kemudian ini dipastikan lagi, ya bunayya innaka intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Kita diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang baik. Dan pastikan kita tidak sama sekali boleh pamrih kepada siapapun orang kecuali Allah. Pastikan tidak ada sedikit kebaikan. Disebutkan sini ya oleh Allah tadi fi sakhr. Sakhr itu di padang pasir yang nggak ada orang itu ya. Atau fi samat, atau orang melakukan kebaikan di langit bisa nggak ada orang yang menyaksikan. Pastikan ya tibi Allah. Allah akan membalasnya. Jadi kita dibiasakan untuk melakukan kebaikan tanpa pamrih. Jangan minta dipuji. Nah, jadi anak-anak kita latih begitu. Ya, pastikan jika itu baik, lakukan. Jangan kemudian menunggu orang sehingga kita minta di komen, ya komen bahwa luar biasa, Anda bagus. Jangan, ya tibi Allah. Itu dibiasakan. Jadi ketika orang terbiasa melakukan kebaikan di mana saja dan kapan saja berada, maka itu ya orang itu berbahagia. Jadi sudah tidak bisa. Jadi cercaan, pujian bagi dirinya sama sekali ya tidak ada beda. Itu yang luar biasa. Kemudian yang terakhir disebutkan, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Konsisten untuk melaksanakan ibadah sholat, karena sholat ini khusus ya. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa wa innaha lakabiratun 'alal khashiin. Jadi sholat itu luar biasa karena menyita kesabaran kita ya. Saat kita bekerja belum sesuai target, sudah masuk waktu sholat ya, baru istirahat di tengah kita baru saja melaksanakan kegiatan disuruh sholat, tidur belum nyenyak disuruh sholat itu ya. Tetapi sholat ini yang luar biasa, diturunkan kewajibannya tidak kemudian Allah memerintahkan malaikat turun ke bumi, tapi Nabi yang dipersilahkan, difasilitasi untuk bertemu dengan Allah, Tuhan yang Esa lagi kuasa di Sidratul Muntaha. Itu pengalaman yang luar biasa. Malaikat Jibril nggak bisa masuk ke ruang itu. Dan khusus, karena itu kekhususan sholat itu, karena juga itu yang paling intens, itu juga yang akan dipertanyakan oleh Allah nanti di hari akhir yang pertama kali. Dan menjadi sebuah jadi kalau orang itu sholatnya bagus ya, maka ibadahnya bagus. Rasanya
nggak mungkin ya orang Iya. puasanya bagus kalau sholatnya Sholatnya nggak tidak. bagus ya. Seperti menjadi apa namanya itu Mas, menjadi standar atau menjadi apa? Jadi kalau orang itu sholatnya bagus, insya Allah ibadah yang lebih bagus. Karena itu ibadah sholat itu didahulukan, dikasih porsi atau stres yang luar biasa. Kemudian kita biasa jika melihat sesuatu yang mungkar, maka kita tolak. Tentu dengan cara ya, karena kita harus ikut dengan pepatah mengatakan jadi at-thariqu ahammu minal madah. Cara itu lebih baik daripada apa yang kita fasilitasi dengan cara itu. Kalau cara itu salah, maksudnya itu ngasih tahu yang baik pada orang lain. Kalau cara salah bisa berapi ya. Kemudian sabar itu konsisten ya. Konsisten melakukan kebaikan, konsisten meninggalkan kejelekan dan apa saja yang dilarang, dan konsisten atau sabar ketika yang bersangkutan mendapati apa saja yang dia tidak terima dalam nafsu, dalam hatinya itu sesungguhnya ya. Nah, kemudian terkait dengan hubungan ya, bagaimana kita dengan orang, kalau di dalam ayat yang berikutnya itu kita tidak sama sekali boleh sombong, kemudian harus tidak mengeraskan suara ya, karena itu bisa mencederai orang ya, kecuali orang-orang yang bekerja di satu tempat yang kalau tidak keras suaranya itu nggak dengar ya. Jadi bayangkan orang yang kerja di gergajian gitu ya, kemudian orang yang bekerja di pantai melawan deburan ombak gitu ya. Kalau orang bekerja misalnya di sawah yang hening itu barangkali dengan kata, jadi disesuaikan dengan kondisi lah. Artinya jangan sampai orang itu terlalu vulgar dalam memanggil atau itu bisa orang tersinggung ya. Nah, intinya itu bahwa cara berjalan jadi diatur itu, jangan sampai keterkesan jaim lah, yang apalah yang apa. Ini bagian dari beberapa materi pendidikan yang harus kita sampaikan. Ya, Ramadan itu momen yang paling bagus karena di bulan Ramadan ini pula ya kita bisa mengajak anak-anak kita untuk kembali kepada kitab suci ya. Jadi kita ajak tadarus bersama, karena tadarus itu fungsinya kalau satu juz itu dibaca bareng-bareng, misalnya satu keluarga 5 orang, bapak ibunya dan anak-anaknya, maka tentu satu juz itu tidak akan pernah dibaca genap oleh masing-masing orang. Ya, tetapi karena itu tadarus, sekalipun ayat ya di dalam satu surat atau satu juz itu tidak lengkap, kita tetap terpahala satu juz. Nah, itu keunikannya. Ya, kemudian yang kedua adalah menjaga lisan. Ya, jadi kita biasakan anak-anak kita untuk tidak memberikan komentar, kemudian mensederhanakan apa yang disampaikan, sesuatu yang mestinya kita butuhkan untuk kita komunikasikan. Kemudian yang ketiga, membangun empati kepada sesama dengan cara ya anak kita minta ya, ayo masak bareng-bareng, mau masak apa, jajan atau apa, nanti di sore hari kita antar lagi ke beberapa misalnya di masjid, di musola yang kemudian kita kenal dengan takjil. Itu memberikan pengalaman yang berarti bahwa kita harus berempati. Dan yang terakhir ya sejak awal mengajak berpuasa di usia yang sangat dini, dan di dalam fikih itu disebutkan anak yang belum usia mukallaf kalau dia diajak puasa ya, kalau itu dilakukan sesuai dengan syarat rukunnya dia dapat pahala. Ya, sama dengan anak-anak yang misalnya umur 3 tahun, 4 tahun, dia sudah fasih membaca bacaan di dalam sholat, maka dia akan terpahalakan sekalipun dia belum punya kewajiban. Ya, 4 inilah yang akan dirindukan oleh surga Allah SWT. Jadi yang pertama orang yang concern, punya perhatian, senantiasa kembali kepada kitab sucinya dengan cara membaca Quran, kemudian menjaga lisan ya, tidak kemudian mencederai orang ya lewat lisannya, apalagi dengan tindakannya, yang ketiga punya empati, berbagi kepada sesama. Karena itu terakhir kita akan mengakhiri puasa ini, kita diwajibkan diwajibkan untuk berzakat ya, untuk berdonasi sebanyak-banyaknya, kemudian puasa Ramadan sendiri. Itu beberapa materi Mas ya. Menjadi panjang kajiannya ini. Baik, luar biasa sekali ya sahabat kampus, bahwasannya memang di dalam Al-Quran sendiri itu sudah dijelaskan bagaimana cara kita mungkin nantinya sebagai calon orang tua ataupun di luar sana yang sudah menjadi orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan nilai Islami di bulan suci Ramadan. Dan terakhir Gus Is, sebagai penutup pada episode kali ini, pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat kampus atau orang tua di luar sana terkait bagaimana dengan nilai Islami untuk mendidik anak di bulan suci Ramadan.
Terima kasih. Seperti yang tadi kita sudah singgung bahwa anak ini berpeluang menjadi investasi, anak ini berpeluang menjadi musuh bagi orang tua, musuh dan fitnah bagi orang tua. Di dalam hadis yang lain itu ada, Mas, ya'ti zaman yakunu halakur rujul ala yati zaujati wa waldi yu'ayyironi bil fakri fayarkabu markabus. Kita tidak tahu, tapi Kanjeng Nabi pernah sabdakan itu, satu waktu akan ada masa di mana seorang laki-laki atas nama bapak, seorang laki-laki atas nama suami justru terpuruk di tangan pasangan hidupnya dan anaknya sendiri itu. Ini yang naudzubillah. Jadi karena diprovokasi, ya, tidak bisa menerima qanaah, ya, tidak bisa menerima rezeki yang diterima, jadi diprovokasi, akhirnya ya siapapun orang tua atau suami itu melakukan hal-hal yang sampai dilarang oleh agama. Karena itu menjadi kewajiban moral kita, ya, bagaimana puasa yang sesungguhnya kita ini masih harap-harap cemas apakah Ramadan tahun akan datang kita menemui atau tidak. Maka jadikan momen Ramadan ini momen yang paling spesial di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa dalam kehidupan berkeluarga ini menjadi lebih harmoni, lebih sakinah. Begitu saya kira. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas. Mohon maaf ini karena keterbatasan waktu, ya, kita tidak bisa membincang jauh lebih, ya. Di episode berikutnya Insya Insya Allah. Baik sahabat kampus semuanya, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Rektor 4 kita, Bapak Dr. Isrokun Naja MAG, terkait mendidik anak dengan nilai-nilai Islami di bulan suci Ramadan. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode spesial Ramadan kali ini. Nantikan episode-episode menarik lainnya dan tentunya masih tentang dengan episode spesial bulan Ramadan di channel YouTube UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Akhir kata, saya Rehan Mujid Asyabani sebagai host pada episode kali ini. Mohon pamit undur diri, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan nantikan episode-episode lainnya. Akhir kata, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.